Jemaat GKJ Kuto Arjo, Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang masih mengikuti ibadah dengan cara online. Jika jemaat rindu memberikan persembahan, dapat ditransfer melalui rekening atas nama Bendahara GKJ Kuto Arjo atau langsung ke kantor gereja pada jam kerja. Saat ini kita akan memulai ibadah kita Minggu 15 Juni 2025. Jemaat dipersilahkan berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dari nyanyian Kidung Baru nomor 3, bait 1 dan 2, Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergembang, bergembang, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya, dan darah anak-Nya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga kecil, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergembang, bergembang, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita khususkan ibadah kita dengan mengingat bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 13, Allah Bapa Tuhan. Allah Bapa
Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan, lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Jemaat dipersilahkan duduk, kita berdoa. Allah yang Maha Pemurah, kami bersyukur karena Engkau memberikan hari yang baru kepada kami. Bahkan kesempatan sehingga kami boleh bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan di tempat kami masing-masing dalam ibadah Minggu 15 Juni 2025. Dalam persekutuan ini kami merindukan sabda-Mu, urapi hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman-Mu, dan biarlah kehendak-Mu boleh nyata dalam kehidupan setiap orang yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 16, ayatnya yang ke-12 sampai ayat yang ke-15 yang berbunyi demikian. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Namun apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku, sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar dan melakukannya, terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat Tuhan, seringkali kita mengaku bahwa kita ini adalah orang yang telah menerima Roh Kudus. Kita telah menerima Roh Tuhan dalam kehidupan kita. Namun seberapa besar kita membiarkan roh itu bekerja dalam diri kita? Kadang sekalipun kita mengaku bahwa Roh Kudus adalah dalam hidup kita, kenyataannya kita tidak memberi ruang baginya untuk bekerja, berkarya dan memimpin kehidupan kita. Saudara-saudara, berdasarkan Injil Yohanes 16 ayat 12 sampai 15, orang yang hidupnya terbuka untuk dipimpin Roh Kudus memiliki dua gaya hidup. Yang pertama, hidup dalam kebenaran. Kehadiran Roh Kudus dalam diri seseorang berfungsi sebagai penolong bagi orang itu untuk mengenali kebenaran-kebenaran yang Allah ajarkan. Ayat 13 dari Yohanes 16 berkata,
Apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jika peran Roh Kudus seperti itu, maka sebenarnya orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus akan semakin dimampukan untuk mengerti kebenaran dan hidup dalam kebenaran itu. Jika ada orang yang mengaku dipimpin Roh Kudus, namun hidupnya masih hidup dalam ketidakbenaran, seperti orang yang mementingkan diri sendiri dan tidak peduli kepada orang lain, bahkan rela menyakiti orang lain, itu berarti orang itu belum memberi ruang bagi roh itu bekerja untuk memimpin hidupnya. Kedua, memuliakan Allah. Siapapun yang hidupnya dipimpin Roh Kudus, seharusnya orang itu hidup memuliakan Allah. Sebab kehadiran Roh Kudus di dunia juga berperan untuk memuliakan Allah Bapa dan Yesus Kristus. Dalam bacaan kita, firman Tuhan berkata, "Ia, Roh kebenaran, akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku." Jadi, barang siapa yang hidupnya dipimpin Roh Kudus, tentu orang itu akan melakukan seperti yang dilakukan roh itu bagi Allah, yakni memuliakan Allah dalam sepanjang kehidupannya, bukan sebaliknya, menghujat roh. Lalu pertanyaannya bagi kita, bagaimana dengan hidup kita, saudara-saudara? Kita ini adalah orang-orang yang mengaku sebagai umat yang menerima Roh Kudus dalam hidup kita. Apakah kita sudah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan? Hidup dalam kebenaran dan memuliakan Tuhan? Sudahkah hidup kita ini dipimpin oleh rohnya? Sudahkah dua gaya hidup yang tercermin dalam kata dan perbuatan kita sehari-hari menyatakan bahwa memang roh itu ada dalam kehidupan kita? Mari saudara, hiduplah dalam kebenaran dan muliakanlah Tuhan melalui hidup kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat dipersilahkan berdiri, kita akan memperbaharui iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli menurut Kidung Jemaat 280 bait 1 sampai 3, aku percaya. Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang asal, ku jadi suci di dalamnya. Jemaat dipersilahkan duduk. Sekarang kita diberi kesempatan untuk menaikkan syukur melalui persembahan yang telah kita persiapkan dari rumah. Nar persembahan yang mendasari kita mengaturkan persembahan saat ini diambil dari Keluaran 22 ayat 29 yang berbunyi demikian.
Janganlah lalai mempersembahkan hasil gandummu dan hasil anggurmu yang sulung dari anak-anakmu lelaki, haruslah kau persembahkan kepadaku. Kita iringi persembahan kita dengan Kidung Jemaat 287, Sekarang Bersyukur. Sekarang beri syukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkah yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Jemaat kembali dipersilahkan berdiri, kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Bapa, di dalam kerahiman-Mu kami membawa persembahan tanda syukur atas kasih-Mu yang merengkuh keberdosaan kami, untuk Kau basuh dengan cinta-Mu yang memulihkan dan memuliakan kemanusiaan. Semoga Allah berkenan atas persembahan syukur ini, dan kami dikuatkan untuk menjadikan hidup kami sebagai persembahan yang memuliakan nama-Mu. Kami haturkan persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengan tetap berdiri kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 246, Ya Allah yang Maha Tinggi. Ya Allah yang Maha Tinggi, Kau pencipta dunia ini, kami juga Tuhan ciptakan agar Dikau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Ya Allah yang Maha Kasih, Engkau lahir di dunia ini, Engkau mati di kayu salib, Engkau rela mengganti kami dari kubur. Telah Kau bangkit, kuasa maut tiada lagi. Pimpinlah kami, sebab Engkaulah jalan yang benar. Saudara-saudara, mari kita menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus penyelamat kita, serta Roh Kudus beserta kita. Segala kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kita dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. Amin.